Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. gimana anak-anakku sekalian? Kabarnya sehat semua kan? Alhamdulillah. Ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, semuanya sehat, hadir semua. Ya, pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kompetensi yang akan kita pelajari ini nanti terkait dengan mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anakku sekalian, kalian kan sudah kelas 12 ya. Sebentar lagi lulus sekolah. Nah, setelah lulus sekolah, apa yang mau kalian lakukan? Atau mau kuliah, ataukah mau bekerja, atau mau menikah? Ya, Bapak harap kalian tidak buru-buru untuk menikah ya. Nah, terkait dengan ini, bila pilihan kalian itu nanti Sudah, bekerja, Pak. ya, apalagi bekerjanya nanti di perusahaan. Nah, nanti kalau kalian mau bekerja ke perusahaan atau di instansi, hal yang perlu kalian persiapkan pertama itu adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan? Bagaimana struktur dari surat lamaran pekerjaan? Nah, ini Bapak jelaskan. Ya. Ya, surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat pribadi atau surat resmi. Nah, surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa kok dikatakan pribadi? Karena yang membuat itu perorangan, ya, bukan kelompok ya, perorangan. Kemudian kenapa kok dikatakan resmi? Karena ini ditujukan ke perusahaan atau ke instansi, sehingga bahasa yang digunakan itu bahasa yang resmi. Jadi simpulannya di situ surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat seseorang yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang isinya melamar pekerjaan. Nah, sekarang terkait dengan unsur-unsurnya atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan, silakan perhatikan ya, sambil dicatat nggak apa-apa. Unsur pertama dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Misalnya penulisan tempat tanggal surat, Pati 16 Januari 2020, penulisan yang benar, Pati, nama kota diawali huruf kapital. Kemudian 16-nya pakai angka, Januari ya ditulis pakai huruf, diawali huruf kapital, 2020 tidak diakhiri tanda titik. Paham ya? Tidak diakhiri tanda titik. Kenapa? Karena bukan kalimat. Jadi tidak perlu diakhiri tanda titik. Ya. Selanjutnya unsur yang kedua adalah hal dan lampiran. Kalimat. Ya, hal dan lampiran. Nah, penulisan hal dan lampiran ini penulisannya semuanya diawali huruf kapital. Untuk penulisan hal bisa dituliskan melamar pekerjaan atau ditulis permohonan bekerja. Ya. Penulisannya tidak diakhiri tanda titik karena bukan kalimat, dan penulisannya diawali huruf kapital. Kemudian untuk lampiran juga sama ya, penulisannya sama. Nah, bedanya di sini untuk lampiran kalian boleh menggunakan satuan bendel atau satuan lembar atau berkas, tergantung berapa yang dilampirkan. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju, perhatikan, ini yang sering kali ada kekeliruan itu, ketika kalian mungkin terima surat, itu kan ada tulisan kepada garis miring TH titik. Nah, kalian pasti sering menemukan yang seperti itu ya. Nah, itu contoh yang kurang efektif ya, contoh yang tidak efektif. Nah, bagaimana yang efektif? Gunakan salah satu saja, karena kepada dan yang terhormat itu punya maksud yang sama. Contoh misalnya, kepada Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman nomor 5A Pati. Atau yang terhormat, Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat di Jalan Panglima Sudirman nomor 5A Pati. Yang penulisannya tidak diakhiri tanda titik ya. Perhatikan, tidak diakhiri tanda titik. Selanjutnya, unsur yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka, kalian bisa menggunakan salam
seagama, seandainya itu seagama, ya pakai assalamualaikum. Atau kalau mungkin penerima itu mungkin agamanya berbeda atau kalian tidak tahu, kita pakai salam, ya bahasanya itu salam nasional lah ya. Pakai kata dengan hormat, diikuti tanda koma. Oke, selanjutnya unsur yang kelima. Unsur yang kelima adalah setelah salam pembuka ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka, nah ini nanti yang bagian informasi di sini ya. Paragraf pembuka ini bagian awal isinya ada penyampaian informasi terkait iklannya didapat dari mana. Itu kalau misalnya dari iklan entah itu Suara Merdeka atau dari internet. Nah, yang Bapak jadikan contoh ini untuk iklan yang dari internet, dari koran ya. Misalnya, berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Merdeka 30 Juli 2015, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan untuk bekerja sebagai staf administrasi. Itu contoh untuk kalimat pembuka. Ya, selanjutnya, berikutnya paragraf isi. Paragraf isi, dalam paragraf isi ini ada 3 hal penting. Yang pertama, ya, ada identitas pelamar. Ya. Identitas pelamar itu apa saja? Ada nama, umur, pendidikan, alamat, nomor telepon. Selanjutnya, yang kedua, yang harus ada dalam paragraf isi itu pekerjaan yang dituju. Nah, pekerjaan yang dituju itu yang bagaimana toh Pak kalimatnya? Perhatikan. Misalnya begini, dengan ini saya bermaksud melamar sebagai staf administrasi. Dengan ini saya bermaksud melamar sebagai satpam. Nah, jadi pekerjaan yang dituju staf administrasi atau satpam ini dituliskan dalam paragraf isi. Kemudian yang selanjutnya untuk kualifikasi pelamar, ya, ini bisa ditampilkan dengan kalian menampilkan lampiran-lampiran dalam surat lamaran pekerjaan. Misalnya fotokopi KTP, fotokopi ijazah, ya, fotokopi SKCK, foto diri, sertifikat pendukung, dan lain-lain. Ya. Oke, selanjutnya unsur yang berikutnya yang ke-7 adalah paragraf penutup. Paragraf penutup itu isinya ya, harapan agar diterima, dan yang kedua ucapan terima kasih karena diberi kesempatan untuk lamar. Contoh, ya, contoh paragraf penutup seperti ini. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan atau instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Demikian surat lamaran dari saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya, yang bagian akhir, ini ada salam penutup. Kalau tadi salam pembukanya pakai dengan hormat, berarti salam penutupnya kalian bisa pakai hormat saya, diikuti tanda koma. Kemudian selanjutnya nama pelamar ditulis, kemudian dibubuhkan tanda tangan. Nah, itu penjelasan terkait dengan struktur, isi dan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, biar lebih paham lagi, silakan kalian bisa berkelompok. Bapak tadi sudah menyampaikan, sudah mengunggah bersamaan dengan video, ada latihan, ada contoh surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, dari contoh itu silakan kalian identifikasi terkait unsur-unsurnya, ya, mana yang termasuk tempat tanggal surat, mana yang termasuk unsur kedua hal dan lampiran. Nah, mudah ya, seperti itu ya. Bisa. Nova, Niki, paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi silakan itu nanti bisa diunggah ya hasilnya, bisa kalian kirim ke Google Classroom kelas Bapak, atau misalnya bisa langsung ke WA Bapak. Kalau sudah paham, ini pelajarannya kita simpulkan. Bisa menyimpulkan, Niki? Kesimpulannya, kalau mau bekerja ke perusahaan harus apa? Yang pertama? Membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, silakan nanti kalian siapkan satu contoh iklan lowongan pekerjaan. Ya, boleh kamu cari dari koran, boleh dari internet, silakan, nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya nanti kita belajar membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, kalau paham, kita tutup pelajaran hari ini. Ya, tetap semangat, ya kalian jaga kesehatan. Ya, meskipun di rumah harus tetap belajar. Ya, oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.